Manjun. Manjun. Aku sudah mencarimu selama 10 tahun. 10 tahun. Kenapa kamu melihatku? Kamu masih harus pergi, kamu masih harus kabur. Tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, betapa sulitnya aku mencari kamu? Aku pikir kamu tahu betapa sakitnya ini. Tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, bagaimana aku melewati begitu banyak hari? Tahukah kamu betapa menyakitkannya merindukanku? Betapa kejamnya kamu? Aku pernah menjadi gila mencari kamu. Penderitaan dan rasa sakit yang aku alami tidak kalah denganmu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan Tuhan. Aku hanya menyalahkan Tuhan karena tidak baik. Pemisahan hidup dan mati ini terlalu kejam bagi kita. Nasib mempermainkan orang. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tidak akan pernah lagi. Manjun. Manjunku Manjun. Aku mohon biarkan aku pergi. Aku mohon tolong berhenti memanggil namaku. Biarkan aku pergi. Aku mohon. Kenapa? Kenapa kamu menolakku ketika melihatku? Karena aku bukan lagi Zhuo Manjun. Aku sudah terbiasa dengan nama belakang orang lain. Aku sudah menjadi istri orang lain. Istri orang lain. Kamu adalah Manjunku. Itu bida caturku. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku masih percaya kamu adalah bida catarku. Itu dulu. Sekarang semuanya sudah berubah. Kamu seperti asap yang berlalu di masa lalu. Tidak ada yang bisa kembali. Aku bukan lagi Manjun yang kamu kenal dulu. Lupakan masa lalu. Sudah terlambat. Tidak terlambat sama sekali tidak terlambat. Aku tahu ini adalah kesalahan. Aku sudah melihat laut. Laut. Apakah kamu pernah melihat laut? Aku memintanya untuk mengatur pertemuan kita kali ini. Meskipun dia bilang kamu menikah dengannya. Tapi aku tidak percaya apa yang dia katakan. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman. Apa rahasianya? Kamu punya kesulitan kan? Tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada rahasia. Tidak ada kesulitan. Aku mengikuti laut. Aku mengkhianatimu. Aku minta maaf. Aku tidak pantas kamu melakukan ini padaku. Kamu lupakan aku. Bu Manjun. Aku mengalami masa sulit baru menemukanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sisiku. Meskipun aku tidak tahu kenapa menimbulkan kesalahan ini. Tapi aku yakin kesalahan itu ada padamu. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Selama kamu ada di sisiku, Samuel kesalahan tidak, APA. Aku bisa berhenti mengejar segalanya. Aku bisa mulai dari awal. Hal-hal tidak sesederhana itu. Ini hanya merobohkan tembok timur untuk menutupi tembok barat. Menambah kesalahan pada kesalahan tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Apakah kamu akan membuat satu kesalahan sampai akhir? Kamu tidak tahu berapa banyak aku menderita untuk menemukanmu. Bagaimana lagi kamu ingin menyiksaku? Hanya kamu yang mau. Itu bukan yang aku maksud. Lanjun. Aku adalah Tokugang. Aku berdiri di depanmu. Nanining. Hatiku masih panas. Cintaku masih bergelora dan mendidih. Hatiku bahagia untukmu. Sedih untukmu, khawatir tentangmu. Dia bisa melahirkanmu. Aku juga bisa mati untukmu. Manjun. Begitu banyak tahun. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh?
Aku tiba-tiba kehilangan segalanya. Aku tidak bisa menahan. Tokugang, kamu bukan satu-satunya yang menderita. Aku hanya seorang wanita lemah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kita benar-benar tidak bisa kembali ke masa lalu. Tolong maafkan aku. Itu laut yang menghentikanmu. Dia yang tidak membiarkanmu kembali padaku kan? Tidak, itu bukan urusannya. Aku tidak mau. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dia bisa menggantikan posisiku di hatimu. Aku tidak percaya kamu bisa mencintainya dan bukan aku. Katakan padaku. Apa cara licik yang dia gunakan untuk menipumu? Dia memaksamu. Atau dia mengganggumu? Katakan padaku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Itu benar-benar bukan urusannya. Aku yang bersedia menikah dengannya. Aku yang mengkhianatimu. Aku minta maaf. Kamu lupakan aku. Sekarang, aku sudah punya rumah di sana. Tidak mungkin aku meninggalkan rumah itu untukmu. Tahukah kamu? Bagaimana dengan rumahku? Sumpah yang pernah kamu katakan padaku. Ah! Kamu di masa lalu. Aku tidak takut mati hanya untuk tetap bersama kecantikanku. Bagaimana kamu bisa berubah pikiran dan menikahi Dahai sekarang? Jangan tanya lagi. Ini sudah menjadi kenyataan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sejak saat kamu bertemu dengan hilangnya Chuanan, kita telah menjadi fan-fan. Takdir hidup ini sudah berakhir. Lihat apa ini. Apa ini? Ini kantong wangi yang kamu bordir untukku. Aku mengandalkannya untuk bertahan hidup. Karena itu menyakitkan kepala kamu yang menyulamnya. Damai dan berkah. Aku sangat percaya. Kamu percaya pada cintamu. Percaya pada cintamu. Percaya setiap kata yang kamu ucapkan padaku. Aku memandangnya seperti melihatmu. Aku sangat percaya pada cinta kita yang tanpa penyesalan dalam hidup ini. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu? Maaf, Wenjun. Di hatimu. Bisakah masa lalu benar-benar seperti asap? Bagaimana dengan anak-anak kita? dia baik-baik saja. Hanya 3 kata sederhana dia sangat baik. Kamu bahkan tidak membiarkan aku melihat anakmu. Apakah kamu benar-benar begitu kejam? Cukup bagimu untuk tahu bahwa anakmu baik-baik saja. Jangan salahkan aku karena kejam. Untukmu dan untuk anak-anak. Juga untukku. Kamu tidak perlu tahu banyak. Kalau tidak, hanya untukmu dan anak-anakmu. Membawa bahaya dan kebingungan yang tak berujung. Kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita. Biarkan dia tumbuh dengan sehat. Tanpa kebingungan. Tanpa bayangan. Bukan begitu. Bahwa bayangan kita, bagaimana kita bisa menebus penyesalan kita? Betapa bebasnya dari penyesalan dalam hidup. Apa yang bisa kita lakukan jika kita melepaskannya? Aku tidak bisa melepaskannya.
Aku tidak mau. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kemudian, aku pikir kamu sudah tidak ada. Aku bahkan mendirikan tablet keabadian untukmu di hatiku. Bisakah kamu melakukan ini padaku sekarang? Anggap saja sebagai krisis. Surga dan manusia terpisah selamanya. Jun. Manjun. Manjun. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Manjun. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kakak Cunyuan, kenapa Tuan Ju seperti ini? Tidak ada rasa waktu sama sekali. Sudah lebih dari setengah jam terlambat. Ya, mungkinkah dia seperti terakhir kali saat mengambil foto pernikahan? Tidak mungkin lagi pula, aku sudah menunggunya selama 10 tahun. Apa gunanya menunggu sedikit lebih lama? Hei Kak Cunyan, kudengar sebelum seorang pria menikah, akan tiba-tiba menjadi seperti kelinci. Jadi, artinya kau akan menjadi sangat penakut. Terlalu banyak pikiran, mudah panik. Segera ada masalah, melompat begitu cepat hingga tidak ada jejaknya. Kupikir wanita yang akan menikah juga seperti kelinci. Mungkinkah Kak Cunyan juga ingin menari tanpa terlihat? Tahukah kau bagaimana pemburu menangkap kelinci? Biasanya di tengah malam, saat kelinci merasa aman, mengeluarkan kepalanya dari lubang. Pemburu akan menggunakan lampu untuk menerangi kelinci. Ketika kelinci melihat cahaya kuat, aku menjadi bengong, pusing. Tidak bisa bergerak, langsung ditangkap oleh pemburu. Apa hubungannya dengan wanita sebelum menikah? Cahaya terang itu adalah mata seorang pria. Seorang wanita akan menjadi bengong saat melihat mata itu. Tidak bisa bergerak, langsung tertangkap. Jadi begini ya. Aduh. Di mana cahayaku? Muncullah dengan cepat. Oke. Cahaya terangmu akan segera muncul. Kurasa kita harus masuk dulu. Kupikir dia pasti akan datang. Lagi pula aku tidak tahu siapa sih kelinci itu. Ayo.
Kenapa kamu melewatkan janji temu hari ini? Kalau kamu tidak ingin mati, ceritakan tentang gaun itu. Kamu membuatku menunggumu seperti orang gila. Seperti si bodoh itu yang mencarimu kemana-mana. Aku tidak sengaja melakukannya. Maaf. Lalu beritahu aku alasannya. Sejak hari itu kamu bertengkar dengan seseorang dan kamu sudah kehilangan akal. Seperti menyerah. Apa yang terjadi? Kita akan segera menikah. Tidak seharusnya ada rahasia di antara kita. Atau kamu tidak ingin menikahiku lagi? Jika itu benar-benar masalahnya, kamu perlu menjelaskannya lebih jelas kepadaku. Katakan sesuatu. Aku melihat Manjun. Siapa yang kamu katakan kamu lihat? Pasukan sekutu. Kamu karena dia tidak mati bersamaku. Gaun. Kamu akhirnya menemukannya. Itu bagus. Bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana keadaannya? Katakan sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana menjawabmu. Kamu tidak tahu bagaimana menjawabku. Aku bertanya padamu bagaimana kabar Manjun. Kamu tidak tahu bagaimana menjawabku. Lalu biarkan aku bertanya yang lain. Dia sendirian sekarang? Masih dengan orang lain? Dan aku punya anak. Tolong jangan tanya lagi. Bisakah kamu meninggalkanku sebentar? Aku bilang diam. Aku membangunkanmu. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Manjunmu telah mengkhianatimu. Berapa lama kamu akan terus menipu dirimu sendiri dan orang lain? Wanjunmu sudah lama menikah. Dia sudah lama melupakanmu. Dia tidak menunggumu sekeras yang kamu pikirkan. Ya? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Kapan kamu tahu? Suo Manjun. Itu tahun itu ketika aku membantu kamu menyulam dasimu. Kakak ipar tinggi yang membantuku menyulam syalku. Aku sudah tahu dia sudah menikah lagi. Aku sudah tahu dia sudah punya anak. Ingin mengatur pertemuan denganmu. Tapi dia tidak menepati janji. Tapi aku ingat jelas kamu bilang padaku waktu itu. Bukankah Nyonya Gao Manjun? Aku masih punya dasi itu. Aku membandingkannya dengan sachetku selama beberapa hari dan malam. Aku sudah merasa itu dia. Kalau aku tahu kamu kesini untuk mengajaknya keluar untukku. Kalau dia tidak datang, aku bisa pergi mencarinya sendiri. Tapi kamu tidak bilang apa-apa. Aku ingat. Kamu mulai dari awal. Aku bahkan tidak bilang bahwa dia adalah Manjun. Ada juga surat yang ditandatangani oleh Nyonya Gao. Bilang dia akan pindah. Apa kamu yang memalsukannya? Jungon, kenapa kamu berbohong? Kamu jahat sekali. Aku tidak pernah menyangka kamu orang seperti itu.
Kenapa kamu berbohong padaku waktu itu? Kenapa kamu tidak bisa bilang yang sebenarnya padaku? Karena aku tidak ingin kamu sedih. Aku tidak ingin mimpiku hancur. Tidakkah kamu tahu betapa sulitnya aku menemukannya? Bagaimana kamu bisa tega tidak memberitahuku? Bagaimana kamu bisa menyimpannya dalam hatimu begitu lama? Tapi kamu pura-pura tidak peduli di depanku. Kalau kamu bilang ini lebih awal. Aku bicara dengan Manjun hari ini, tidak akan berkembang menjadi situasi hari ini di luar kendali. Apa yang terjadi? Kamu pikir kamu bisa berubah? Benarkah Zhuo Manjun sudah menikah dengan Gao Dahai? Dia sama sekali tidak ingin menghadapimu. Dia tidak punya muka untuk memberitahumu. Dia sudah menikah lagi. Mainanmu. Aku sudah memilih untuk hidup bersama Gao Dahai, bukan untuk memperbarui hubunganku denganmu. Kamu mengerti? Orang yang mengkhianatimu adalah Zhuo Manjun, bukan aku. Kenapa kamu harus marah padaku? Maaf. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menyakitimu seperti ini. Aku tahu kamu sedang kesakitan. Tapi jangan menyiksa dirimu seperti ini. Aku pikir Manjun juga tidak ingin kamu menderita begitu banyak untuknya. Masih ada jalan panjang. Lupakan dia. Dia melupakan janji kita. Dia melupakan sumpahnya. Bagaimana dia bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 2 tahun? Kemudian menikah lagi dengan Gao Dahai. Bagaimana sekutu bisa melakukan ini padaku? Bagaimana mereka bisa mengkhianatiku seperti ini? Hubungan antara pria dan wanita pada dasarnya sulit untuk dijelaskan. Selain itu mereka mengira kamu sudah mati. Tidak. Jika kamu bahkan tidak bisa mempercayainya, siapa yang bisa aku percaya? Kamu masih bisa mempercayaiku. Kamu masih bisa mempercayaiku. Selain itu Manjun berhak memilih kehidupan yang ingin dia jalani. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus menghormatinya dan memberkati pilihannya. Hahaha. Mudah sekali mengatakannya. Minta aku untuk menghormati dan memberkati pilihannya. Bagaimana dengan pilihanku? Kamu membiarkan aku memilih. Apakah kamu bertanya padaku? Kenapa? Aku butuh kalian berdua memilih hidupku untukku. Terutama kamu. Kenapa kamu membantunya memilih untukku? Kenapa aku harus? Kamu benar. Kamu dan aku tidak memiliki nama dan identitas. Kenapa aku harus peduli dengan urusanmu? Jalang. Di mana nenek, ayah, dan ibu? Sudah sangat malam. Kenapa mereka belum kembali? Bagaimana nenek tahu? Mereka berdua bertingkah seperti pencuri, menyelinap keluar sebelum fajar, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Lebih baik jangan kembali. Nenek, aku sangat lapar. Apakah kamu sangat lapar? Oke, berhenti berdebat. Nenek masak untukmu. Aku tidak mau makan yang nenek masak untukku. Aku mau makan yang ibu masak untukku. Aku juga tidak mau makan masakan nenek. Aku mau makan yang ibu masak. Ibu. Ibu kamu mirip siapa? Kalau mau makan nenek akan masak untukmu. Kalau tidak tunggu saja di sini pelan-pelan. Aku mau cari ibu. Aku juga mau ikut. Hei, berhenti.
Mau kemana larut-larut begini? Ibu, Ayah, aku lapar. Ibu, kami sangat lapar. aku akan masak. Ceritakan kenapa kita pergi bersama. Di mana Manjun saat kamu pulang sendirian? Kamu bisa masak meskipun aku tidak di sini. Kenapa? Bicaralah dengan jelas. Kenapa kamu bisa masak meskipun dia tidak di sini? Kalau keluarga ini tidak ada dia, aku tidak bisa memberi makan kalian. Jadi pasukan Manjun kabur bersama mereka? Kamu bawa dia ketemu orang bernama Jukan. Kamu kepala babi. Mau hancurkan rumah ini? Chen Hui, kamu main apa? Oh, bagus sekali. Lihat apa yang aku bawa untukmu. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Nenek di dapur. Ya, kalian berdua makan pelan-pelan. Jangan rebutan. Aku sudah jelaskan berkali-kali. Jangan biarkan Manjun tahu. Kamu memang tidak patuh. Apa yang terjadi, Ibu? Tanya kakakmu. Lihat perbuatan baiknya. Dia menyerahkan istrinya. Kakak, Jangan pernah sebut dia lagi. laut lepas. Ibu. Jangan pergi, jangan pergi. Mama. Aku bermimpi tentangmu. Anak baik tidur nyenyak. Aku ingin kamu tidur bersamaku. Baik. Mama ikut denganmu. Kenapa kamu kembali? Haruskah aku tidak kembali? Bukan itu yang kumaksud. Ada banyak hal di perutmu yang tidak ku ketahui. Seperti ini setiap kali. Potong dulu baru main. Bujuk aku, bohongi aku. Gali lubang untukku terjebak. Kamu kabur duluan. Kamu pikir aku siapa? Kita suami istri. Seharusnya tidak ada rahasia di antara kita. Kamu sudah bertemu Tokugane sejak lama. Dia juga memukulmu waktu itu kan? Aku tidak punya keberanian untuk memberitahumu. Lagi pula benar dia memukulku. Kenapa harus begitu? Aku berhutang padanya. Omong kosong, kamu tidak berhutang apa-apa padanya. Kamu tidak berhutang apa-apa padanya. Semua ini takdir yang mempermainkan orang. Tidak ada yang menginginkan ini. Tapi karena takdir telah mengatur kita datang ke sini. Kita hanya bisa menerima takdir kita. Tidak satupun dari kita bertiga yang berhutang pada siapapun. Tapi setiap orang berhutang pada seseorang. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya dengan jelas. Bagaimana cara membayarnya? Bukan siapa yang memiliki kata akhir. Apakah kamu mengerti? Aku bertanya mengapa kamu berbohong padaku untuk bertemu dengannya. Apa niatmu? Aku ingin memberimu kesempatan. Biarkan dirimu menyadarinya sendiri. Apakah kamu ingin kembali padanya? Tidak. Sungguh. Kamu bisa pergi kapan saja di mana saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu mengusirku? Tidak. Aku tahu kamu memilikinya di hatimu. Dia juga memilikimu di hatinya. Kamu harus kembali padanya. Diam. Bodoh kamu. Ngomong apa sih? Ibu, Mau apa dengan rumah ini? Aku sudah tua. Kamu tidak menghargai aku.
Aku mengaku. Tapi, jangan lupa, kamu adalah ayah dari 2 anak. Ibu kamu punya tanggung jawab untuk merawat mereka dengan sepenuh hati. Meskipun kamu tidak memikirkan aku, kamu harus memikirkan mereka. Ibu, aku tahu. Ibu, aku ingin Manjun memutuskan sendiri tentang hal ini. Aku tidak peduli siapa yang mengambil keputusan. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Seorang anak tidak bisa hidup tanpa ibu. Aku tidak bisa hidup tanpa ayah. Cucuku yang berharga akan tumbuh sehat dalam rumah yang memiliki ayah dan ibu. Dengarkan aku baik-baik. Siapa yang akan memecah belah keluarga ini? Siapa yang aku lawan? Ibu jangan paksa Manjun. Baiklah. Bilang apa? Manjun, biar aku tanya. Apa rencanamu? Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Ibu, ini rumahku. Tujuanku? Tidak ada yang bisa mengusirku. Kamu jadi bodoh setelah dengar itu? Semoga Buddha memberkati. Semoga Buddha memberkati. Semoga Buddha memberkati keluarga Gao kita. Semoga Buddha memberkati. Sudah lama hari ini. Tidur lebih awal. Aku tidak bisa tidur. Aku tahu kamu punya hati yang baik. Tapi apa yang kamu katakan hari ini juga tidak benar. Bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu bilang kita tidak berutang apapun pada Degang. Ini tidak benar. Kita harus membandingkan perasaan kita. Kita adalah keluarga. Berkumpul bersama. Tapi bagaimana dengan dia? Sendirian. Tidak ada sama sekali. Selama dia mau, dia juga bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak mau. Dia hanya ingin yang aslinya kembali. Aku tahu. Kau Binatang. Beginikah caramu merawatnya? Aku harus memukulmu sampai mati hari ini, kau bajingan. Dia menyimpan terlalu banyak dendam. Dia pikir kita berdua telah mengkhianatinya. Kakak Heide, suratmu. Hei hei hei. Ju Degang, aku tidak berpendidikan. Tapi aku harus mengambil pena dan menulis surat ini untukmu. Apa yang ingin kukatakan sangat sederhana. Itu Nyonya Besar. Dia tidak mengkhianatimu. Aku tidak melanggar janji yang kuberikan padamu. Kamu mengalami kecelakaan tahun itu. Perusahaan kapal uap mengumumkan kematianmu. Nyonya Besar tidak sengaja bertemu dengan pria kaya yang sama. Memaksanya untuk menikah. Demi keselamatan Nyonya Besar, teman sekamarku Bisu dan aku. Jadi dia harus membawanya kembali ke desa untuk berlindung. Ah, Degang. Nyonya Besar akan selalu setia padamu. Aku berada di laut yang tinggi. Aku tidak pernah berani memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap Nyonya Besar. Tapi takdir bermain-main. Nyonya Besar dan aku dijebak oleh orang lain. Kami berdua sama sekali tidak menyadari. Dia mabuk lagi dan dibawa ke tempat tidur. Fajar keesokan harinya. Suara petasan membangunkan kami berdua. Tetangga datang untuk memberi selamat. Kami baru tahu. Ini telah diatur oleh ibuku dan keluarga. Dipaksa untuk menyempurnakan pernikahan.
Beginilah cara Nyonya Besar menikahiku. Mengapa ini terjadi? Tentu saja ini kesalahan keluargaku. Ini merusak keinginan Nyonya Besar untuk tetap menikah denganmu. Ini juga membuatku menjadi orang yang tidak setia dan tidak adil. Bagaimanapun juga, semuanya adalah kesalahanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Jangan salahkan Manjun. Manjun memutuskan untuk terus tinggal bersamaku. Aku yakin dia mengungkapkan perasaannya padamu hari itu. Mohon maafkan Manjun. Jangan ganggu Manjun lagi. Aku berhutang padamu yang tak bisa kubayar seumur hidupku. Jika ada kehidupan setelah mati, jika aku jadi sapi, kuda, kucing, atau anjing, aku akan mengembalikannya padamu. Selamat tinggal Gao Dahai. Aku tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan dalam hal ini. Wan Jun, bagaimana kamu melewati hari-hari itu? Didesain oleh Gao Jiayun untuk menikahi Dahai. Dipaksa menikahi Tong Fugui lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku ingin menanyakan detailnya pada Dahai. Aku ingin menanyakannya dengan jelas. Hei, ada apa? Oh, tolong. Aku mencari Gao Dahai. Gao Dahai. Dia tidak lagi bekerja dengan kami. Apa yang terjadi kapan? Aku punya urusan mendesak dengannya. Dia mengundurkan diri pagi ini. Gajinya sudah dibayarkan padanya. Lalu kamu tahu di mana dia tinggal? Atau apakah dia mendapat pekerjaan baru? Tolong beritahu aku. Ini sangat penting bagiku. Tolong bekerja di bisnis ini di mana orang datang dan pergi setiap hari. Bagaimana aku bisa memperhatikan hal seperti itu? Maaf, aku tidak bisa membantumu lagi. Ayo, mari bicara di sini. Ambil ini. Bagus untuk diangkat. Selesai menonton. Apa yang salah? Apakah kamu ingin aku menjelaskan isi surat ini? Aku ingin kamu tahu. Surat ini mengungkapkan kebenaran. Ini juga menyelesaikan kebingungan di hatiku. Aku salah paham pada Manjun. Dia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Memang benar dia tidak mengkhianatiku. Jadi apa? Jadi aku harus bertemu Wan Jun lagi. Mencari tahu sampai ke akar permasalahannya. Memperbaiki kesalahan Tuhan. Kesalahan Tuhan. Surat ini sangat jelas. Ini adalah pengaturan yang disengaja. Keraguanmu tidak lebih dari sebuah dorongan. Terima pengaturan ini dengan lancar. Kalau tidak, dia juga tidak akan menolakmu. Bagaimanapun juga, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Temukan Chunyan. Bagaimanapun juga, kamu harus melakukan ini untukku. Katakan padaku di mana rumahnya. Ini adalah petunjuk terakhirku. Saya adalah wanita yang akan kamu nikahi. Apakah kamu masih putus asa mencari wanita lain? Apakah kamu pikir ini adil bagiku? Apakah kamu layak untukku? Merasa bersalah. Saya tahu saya terlalu egois. Kamu lebih dari egois. Kamu sangat bodoh. Bagaimana saya lebih rendah darinya? Dibandingkan dengan hari-hari yang saya habiskan bersamamu, saya tidak akan lebih buruk darinya. Bandingkan usahamu. Dia tidak akan lebih dari kamu. Pernahkah kamu memikirkan ini? Semua yang kamu katakan benar. Saya menyesal untukmu. Tapi kamu masih bersikeras mencari dia. Saya tahu kamu baik padaku. Kamu 1000 kali lebih baik padaku daripada Men Army padaku. Tapi Wan Jun adalah istriku.
Bahkan jika kamu memaksanya kembali. Apakah akan ada kebahagiaan di antara kamu? Sebelum datang ke sini, saya bertanya pada diri sendiri, jika kamu tidak pergi ke Lanjun, apakah saya akan menyesal dalam hidup ini? Jawaban saya adalah ya. Itu berarti mengorbankan pernikahan kita. Saya masih berharap kamu tidak pergi. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kesempatan ini bukan untukmu. Ini untukku. Jika kamu pergi, tidak hanya kita tidak bisa menjadi suami istri dalam hidup ini, bahkan tidak bisa menjadi teman. 10 tahun hidup dan mati. Tak terlupakan tanpa perlu dipikirkan. Perasaanku. Hanya kamu yang bisa mengerti. Aku sudah mencarinya selama 10 tahun. Tapi aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku Ju Dekang memohon untuk Jade. Ah? Ya? Dia tinggal di desa Nanzuang. Pergi ke sana dan cari keluarga bermarga Gao. Orang-orang akan tahu. Chunye. Terima kasih. Rege. 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 Ah. 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 Manjun. Mengjun. Mengjun. Mengjun.
Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk meninggalkannya? Dia yang memutuskan untuk meninggalku lebih dulu. Apakah kamu tidak menunggunya kembali? Aku cukup lelah. Aku sangat lelah. Aku benar-benar lelah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. 10 tahun. Aku sampai di titik ini hari ini. Ini salahku, Hicunyan, dasarku terlalu dangkal. Kemampuan kurang. Jadi kemana kamu akan pergi selanjutnya? Apa yang kamu rencanakan? Tidak ada rencana bagus. Sudah direncanakan lama. Tidak semuanya sia-sia. Jangan khawatir, aku ingin menikahkan diriku sendiri, tidak terlalu sulit. Gunung tidak berputar, jalan yang berputar. Jalan tidak berubah, orang yang berubah. Aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri untuk apapun lagi. Aku hanya ingin lebih baik pada diriku sendiri. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan diriku sendiri dengan baik di masa depan. Coba pikirkan. Memang benar untuk membiarkan dirimu rileks. Kamu terlalu tegang dengan Tuan Ju sebelumnya. Terlalu lama. Kenapa? Lebih baik putus saja dengannya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilanganmu. Biarkan dia tahu dia salah. Buat dia menderita. Hah? Dia telah mengikutiku. Tidak ada hubungannya, kan? Bisakah kamu benar-benar melepaskannya sepenuhnya? Aku tiba-tiba. Aku ingat Su Dongpo telah meninggal. Aku tidak pernah bicara sejak kecil. Sumpah yang dibuat di usia tua itu konyol. Dulu aku terpaksa mencari nafkah. Di atas panggung dansa. Kemudian aku bertemu Ju Degang. Aku meninggalkan segalanya. Aku benar-benar berpikir. Aku bisa mengikutinya. Hidup dengan tenang. Tapi Tuhan, kenapa membiarkan aku? Bahkan kebahagiaan yang bisa didapat wanita biasa, tidak bisa memintanya. Chen Yuan dan aku ditakdirkan. Aku ditakdirkan menyiksa pria dalam hidupku. Kalau tidak, itu bisa membuat pria bergelut. Karena ini masalahnya. Aku masih memilih menyiksa orang lain. Kamu maksud? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi Ju Degang itu keledai. Aku akan selalu ingat. Aku mengikuti bagian ini. Mari kita tinggalkan untuk kenangan tahun depan. Ketika aku lebih tua nanti. Kenangan berubah dan rasanya menjadi rasa. Kakak Chen Yuan, apakah penginapan itu masih buka? Xiao Li, aku akan menyerahkan penginapan itu padamu.
Tapi kamu harus berjanji padaku. Jaga Xiao Qian dengan baik. Jangan biarkan dia meniru aku dan ibunya. Seorang perempuan. Kamu harus menjadi pasangan yang baik untuknya. Juga kamu harus memintanya untuk membuat matanya lebih cerah. Ibu, Bibi Chun dan Paman Ju belum menikah? Anak-anak jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ayo kita ajak kamu keluar bermain, ayo kita jalan-jalan. Kemarilah dengan kudamu. Hahaha. Ah. Hei hei hei. Ah, lulus. Hahaha. Ah, lulus hahaha. Nenek, aku lulus. Aduh, itu hebat. Hebat mama dan papa, aku lulus. Kamu lulus kuliah hari ini. Ini hal yang sangat membanggakan. Kamu adalah kebanggaan keluarga Karajan. Aduh, itu hebat. Nenek, aku tidak sia-sia mencintaimu. Asalkan kamu bahagia. Ya hahaha. Senang melihatmu. Nenek berpakaian seperti ini hari ini. Aku tidak mempermalukanmu kan? Tidak. Aku meminta ayahmu untuk meminjam setelan dari orang lain. Dia hanya menolak untuk memakainya. Asalkan pakaiannya bersih dan rapi. Memakai setelan seperti aku. Bukankah itu membuat dirimu terlihat konyol? Kamu bisa memakai apa saja. Ayo, fotografer sudah datang. Kalau begitu ayo kita ke sana. Ambil foto, ayo. Hei, tunggu sebentar. Kenapa Cheng yang belum datang? Bukankah kita sepakat seluruh keluarga akan berfoto bersama? Apakah dia tahu dia di sini? Ayah dia adalah auditor di sekolah kita. Dia sering datang ke sini untuk mendengarkan kuliah dan ceramah. Ada UPS. Aku nggak bisa nunggu dia lagi. Jangan nunggu dia lagi. Dia masih kerja ya? Hei, ini bukan hari wisudanya. Lupakan aja kalau dia nggak datang. Nenek, kamu nggak tahu. Awalnya aku mau pinjamin dia jubah sarjana ini. Biar dia juga bisa foto wisuda kuliah. Nanti foto itu bisa dipakai buat ngecoh orang. Mending cari kerjaan yang bagus kan? Jangan ngomong sembarangan. Abang kamu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Mama, kenapa aku ngomong sembarangan? Aku ngelakuin ini buat kebaikan dia sendiri kan. Dia kerja jadi buruh di pelabuhan. Aku juga merasa nggak punya muka. Kamu lebih baik dari abang kamu. Kamu pikir kamu bakal hebat setelah lulus kuliah. Aku kasih tahu. Kalau aku nggak ngasih uang lebih sedikit, aku nggak sanggup biayain abang kamu kasih kamu kesempatan. Berdasarkan kemampuannya dia pasti udah lulus lama. UPS Oak, udah jangan bahas Cheng Yan lagi. Kita foto bareng kalau ada waktu. Kalau dia nggak bisa datang lupakan aja. Ayo. Foto. Ayo. Nona Tong Jingjun. Fang Jian, sejak aku ketemu Nona beberapa hari lalu. Keanggunan Nona saat pertama kali ketemu. Senyum cemerlang. Bikin aku nggak bisa lupa lama-lama. Aku pikir kita berdua memang ditakdirkan di hidup ini. Pasti ini udah diatur sama Yulao. Jadi aku nekat nulis surat cerai. Nyatakan cinta. Benar-benar lihat. Lihat apakah Nona Ruomeng suka sama Yunding. Cheng Yan. Kamu ngapain ngedap-endap di sini? Cheng Yan, tolong aku. Pergi ke sana ambil surat buat aku. Kamu bodoh. Tunggu di sini. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Hahaha. Kalian semua bisa lihat jelas. Nah, gimana dengan ini? Di balik 3 kata cincin emas, ditambahkan tanda kurung. Kamu lihat tanda kurungnya? Masih nulis kayak gini? Benar-benar benar. Seolah-olah cincin emas 1.500 ini sangat berharga. Ah, aku bahkan nggak mau mikirin latar belakang keluarga Tong Jingjuan kita. Seram aja kan? Terlalu lancang. Hahaha. Oke. Bisa tolong kasih surat Pak yang ke aku? Ada juga cincin emas yang dipaku di papan pengumuman. Aku pengen lihat dia berani ambil kembali nggak? Kalian semua datang sini lihat. Kamu lihat nggak? Lihat deh. Ini keterlaluan gak sih? Kamu yang Wei? Bukan, aku temennya. Yang Wei yang minta aku ambil barang-barangnya kembali. Kamu Tong Jingjuan? Betul. Barang-barang ini diberikan ke kamu secara pribadi sama Yang Wei. Ada hubungannya sama kamu apa? Terus harusnya kamu kembalikan secara pribadi dong? Aku mau kembalikan ke dia. Tapi aku nggak tahu harus balikin kemana. Menurutku kamu sengaja mau mempermalukan Yang Wei.
Itu bukan urusanmu. Aku nggak kenal Yang Wei sama sekali. Kenapa dia harus melamarku? Itu cuma menghina aku. Ada pepatah yang bilang, "Namanya my fair lady." Seorang pria suka makan. Orang lain punya hak untuk mengejar kamu. Kamu juga punya hak untuk menerima dan menolak. Kamu nggak menerima usahanya. Kamu bisa menolak dengan sopan. Lalu kembalikan barangnya ke dia. Atau minta orang lain untuk menyampaikannya ke dia. Kamu nggak cuma nggak melakukan ini, malah membuatnya diketahui oleh semua orang. Kamu melakukan ini. Kamu nggak mempermalukan seseorang yang naksir kamu? Aku cuma mau dia merasakan perasaan dipermalukan. Dia cuma mengagumi kamu, ingin mengejar kamu. Tidak bermaksud menghina kamu. Paling-paling hanya menganggap terlalu tinggi kemampuan sendiri. Tapi kamu berbeda. Titik awalnya adalah untuk menghinanya. Satu baik dan yang lain jahat. Benar dan salah di antaranya. Aku percaya aku tidak bisa membedakannya. Kamu akhirnya mengerti. Perilakunya memang kasar dan konyol. Maka aku akan memberitahumu dengan serius. Karena kamu merasa lebih mulia darinya. Maka itu harus sesuai dengan identitasmu. Tapi kamu sombong dan jahat. Mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan. Kamu cukup naif. Hendakitamu jauh lebih kekanak-kanakan daripada Yang Wei. Siapa kamu pikir kamu ini? Mengapa kamu harus memberiku pelajaran? Hei, aku di sini bukan untuk memberimu pelajaran. Aku di sini hanya untuk memperingatkanmu. Aku belajar hukum. Bagaimana secara hukum, orang seperti aku seharusnya disebut pihak ketiga yang berniat baik. Sampai jumpa. Nah, siapa orang ini? Siapa ya Jinjuan? Siapa? Siapa? Siapa yang berani berbicara seperti itu padamu? Maka jangan bermain-main dengannya lagi. Terima kasih, Cheng Yan. Tapi aku selalu merasa tidak baik jika kamu memarahinya seperti itu. Aku pikir tidak apa-apa. Biarkan dia belajar pelajaran sekalian. Aku bertanya, nama orang itu adalah Gao Chengyan, bukan siswa biasa sama sekali. Lupakan saja. Sebenarnya orang-orang benar untuk mengkritik. Aku pergi ke sini. Kamu tidak akan berbelanja hari ini. Aku sedang tidak mood dan tidak akan pergi. Jinjuan sudah pergi. Halo Nyonya. Keluar sebentar. Nona. Ada daftar orang yang diwawancarai. Ada. Pria yang pakai kemeja kotak-kotak biru ini. Nama kamu siapa? Nama saya Gao Cheng Ye. Dia ini jago. Jiwa pintar besi, hukum dagang internasional, dan bahasa Inggris, semuanya nilai sempurna. Ya. Sayang sekali menurutku karakternya terlalu buruk. Tidak pernah direkrut. Ya, saya mengerti. Non, silakan lanjutkan.